Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wal hikmi bis salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wal hikmi bis salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim wa sabaqna asul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat pada pengajian yang kedua, Ramadan yang kedua, dan alhamdulillah setelah kita melaksanakan puasa sepanjang hari, kita tinggal 29 hari lagi kita hari raya. Ya. Hari sudah kita lalui 1 hari, tinggal 29 hari lagi. Dan alhamdulillah kita sehat dan mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana penjelasan pada minggu pada kemarin, di mana kitab Nasaihul Ibad fi bayani al-fadhi munabbihat alal istidad yaumil ma'ad, yaitu nasihat-nasihat bagi seorang hamba yang isinya adalah persiapan atau bekal untuk menyambut hari kiamat. Nah, ini isinya itu nasihat-nasihat, ya, nasihat-nasihat untuk menyambut datangnya hari kiamat. Kalau persiapannya cukup, insya Allah kita akan dengan mudah, ya, dengan mudah berjumpa dengan kekasih kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak punya bekal, maka kita akan sulit, bahkan harus dibakar api neraka terlebih dahulu untuk melebur dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan pada bulan puasa yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni berbagai kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan nanti, ya, kesalahan yang terkait dengan sesama, yaitu dengan saling memaafkan dan juga menghalalkan yang disebut dengan halal bil halal. Untuk itu mari kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, kita fatihai dulu guru-guru kita, khususnya penulis, ya, dan mudah-mudahan barokah dari mendoakan guru-guru kita, kita insya Allah mendapatkan kebaikan atas doa tersebut. Al-Fatihah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kemudian Al-Fatihah untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita semua yang hadir dan juga saudara-saudara kita, khususnya orang tua kita, mudah-mudahan yang sakit diberikan sembuhan, kemudian yang sehat Allah panjangkan usianya dan berkahi usianya, dan kita semua oleh Allah diberikan kemudahan rezeki yang dalam kesulitan, mudah-mudahan barokah dari Al-Fatihah dan bulan Ramadan Allah berikan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Kemudian kita akan masuk pada hadis yang kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Hadis yang kedua ini adalah hadis yang diijazahkan oleh Al-Allamah As-Sayyid Ahmad ya, Masyrifi Al-Misri kepada Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yang mana hadis ini menceritakan bagaimana orang-orang yang memuliakan penduduk bumi dan penduduk langit, maka orang itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mendengar di ayat Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan bagi orang yang berbuat baik kecuali kebaikan itu akan didapatkannya. Kalau dalam ayat yang lain, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya itu adalah kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Sebaliknya, orang yang berbuat buruk itu berarti telah berbuat buruk pada dirinya sendiri. Dan insya Allah kita orang yang senantiasa berbuat baik, dan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna itu orang-orang yang ar-rahimun, itu orang-orang yang menyayangi ya, orang-orang yang orang-orang yang penyayang, itu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha penyayang. Ini hadis ini dari Ibnu Umar, yaitu wa an Abdullah bin Amr ya radhiyallahu anhuma ya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Maka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Orang-orang yang penyayang itu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk. Ya, di sini sayangilah irhamu ma fil ardi, sayangilah makhluk yang ada di bumi. Maksudnya apa ini? Yang di sini disebutkan di beberapa penjelasannya, yaitu yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Misalkan makhluk yang di darat, makhluk yang di laut, juga di udara, ya, dari hayawanat, hewan-hewan, juga tumbuhan-tumbuhan yang ada. Maka kita harus punya sifat kasih sayang kepada mereka. Kalau kita mempunyai sifat kasih sayang kepada hewan-hewan, tumbuhan, serta makhluk yang ada di bumi, baik di darat maupun di laut, di udara, maka penduduk langit itu ya juga akan menyayangi kita. Jadi kita memang harus berusaha bagaimana punya jiwa penyayang ya. Ya, tentu saja kita ini sesama umat manusia, sesama umat Nabi Muhammad SAW harus saling menyayangi. Jangan sampai hanya perbedaan jumlah tarawih kemudian tidak saling menyayangi. Itu kan lucu sekali. Terhadap makhluk hidup selain manusia saja kita itu dianjurkan untuk menyayangi, masa sesama umat Nabi Muhammad SAW tidak mau menyayangi. Dan itu kesalahan yang sangat fatal. Hanya berbeda masalah jumlah rakaat tarawih, hanya berbeda membaca kunut dan tidak kunut, kemudian tidak menyapa. Nah, itu kan kesalahan fatal. Maka di sini ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Kalau kita mampu ya menyayangi sesama manusia, juga makhluk Allah yang ada di bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti ya akan memberikan jawaban. Bagaimana jawabannya? Nah, maka sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit.
Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang penyayang ya. Ya orang yang penyayang itu insya Allah temannya banyak, yang mendoakan juga banyak, dan rezekinya juga banyak, karena orang yang saling mencintai, saling menyayangi itu berarti hatinya lembut. Dia itu tidak ingin ada permusuhan, ada saling apa namanya, permusuhan dan saling membenci. Dia itu tidak ingin seperti itu, ya, karena di hatinya itu ada sifat kasih sayang. Maka ada sebuah doa yang sangat indah dan doa ini sangat istimewa. Punya Allahumma akrim hadil ummah al-Muhammadiyah bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, ya Allah, akrim hadil ummah, muliakanlah umat ini, hadil ummah al-Muhammadiyah, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijamili awaidika, dengan kebaikan pahalamu, ini di dunia dan akhirat, ikraman, sebagai bentuk penghormatan buat orang-orang yang menjadi umatnya. Ini doa ya, ini doa agar supaya kita itu saling mencintai sesama umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ya, kita ini nanti di akhirat, di alam barzah itu akan ditanya, siapa saudaramu, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, waman akhuka, siapa saudaramu? Ya, saudara kita adalah sesama umat Islam. Bagaimana kemudian kita itu tidak saling mencintai, saling menyayangi, sementara kita adalah sesama umat Nabi Muhammad SAW, ibadah kita sama menghadap Ka'bah, kiblat kita, kemudian nabinya sama, Nabi Muhammad, Qur'annya sama, sholatnya juga sama, semuanya serba sama, maka tidak pantas kalau kita itu muncul saling membenci dan juga permusuhan. Maka kita juga berdoa kepada sama, yaitu Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah bagi umatnya Nabi Muhammad. Allah marham ummata Sayyidina Muhammad. Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad. Allah majbur ummata Sayyidina Muhammad. Allah aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma af ummata Sayyidina Muhammad. Allah mahfad ummata Sayyidina Muhammad. Allah marham ummata Sayyidina Muhammad. Ya, rahmatan, ya, rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ama ya rabbal alamin. Allah mafarrij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Jadi bukti kalau kita itu mencintai sesama umat Nabi Muhammad adalah kita itu tidak pelit mendoakan kebaikan. Kita boleh mungkin misalkan pelit materi mungkin karena nggak punya materi, tapi minimal kita itu mendoakan sesama umat Nabi Muhammad untuk kebaikan. Dan jangan sampai kita itu mendoakan dengan doa keburukan, apalagi doa saling menghancurkan. Ya Allah, hancurkanlah mereka, ya Allah, itu tidak pantas bagi pengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi saja itu tidak tega kalau umatnya, kalau pengikutnya itu masuk neraka. Masa kita kemudian hanya berbeda masalah yang sifatnya furu, cabang, kemudian lantas kita itu mendoakan saudara kita untuk masuk neraka. Nabi saja, Nabi itu tidak tega umatnya masuk neraka. Masa kita mau tega sesama umat Islam masuk neraka? Jadi sebelum masuk neraka saja sudah kita apa namanya, menjustifikasi, menjustifikasi ahli neraka. Nabi saja tidak tega, ya. Nabi saja tidak tega. Bahkan orang yang ahlu zina, mencuri, itu semua kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang sering haji, apalagi yang sholat, puasa, zakat, haji. Maka kita insya Allah semuanya itu akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada doa yang isinya itu, ya Allah, muliakanlah umat Nabi Muhammad, muliakanlah ya umat Nabi Muhammad SAW
ampunilah umat Nabi Muhammad SAW, tutupilah keburukan-keburukan umat Nabi Muhammad. Itu adalah salah satu doa agar supaya kita dijadikan orang-orang yang saling mencintai. Nah, ini jangan sampai terbalik. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, keterangan yang berikutnya itu hadis tentang ilmu sosial ya. Ilmu sosial ini nasihat yang berisi dua perkara, yaitu isinya itu ilmu tentang kehidupan ya, sosial kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Haslatani la syai'a afdal minhuma. Al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Dua perkara yang tiada sesuatu pun melebihi keunggulannya. Dua perkara yang tidak mungkin ada yang mengunggulinya. Apa itu? Al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Ya. Dua perkara yang tidak mungkin ada tandingannya. Pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untung-untungnya orang di zaman akhir yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis ya Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Kul, katakan amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah tsumma istaqim. Kemudian beristiqomahlah. Ya, ajak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu keistimewaan manusia itu di dalam hatinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada satu tradisi di Indonesia itu lagu yang mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu jadi pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman biwujudihi, iman wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada, ya. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi orang beriman itu kalau di dalam kitab Al-Hikam itu ada dua jenis. Pertama, kita melihat alam semesta baru yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya secara umum seperti itu. Melihat barangnya baru kemudian melihat siapa yang menciptakan. Kita tatkala melihat alam semesta yakin siapa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini biasanya orang khas, spesial. Orang ini melihat Allah itu ada, setelah itu pikirannya itu Allah ciptakan alam semesta ini. Ya. Jadi Allah itu ada, kemudian Allah ciptakan semua yang ada di bumi dan di langit serta alam semesta ini. Kita ini termasuk yang mana biasanya orang awam itu seperti kita tuh percaya Allah Subhanahu wa taala setelah melihat ciptaannya. Ya, kalau kita itu melihat seekor onta, itu kalau sudah melihat tai onta baru percaya kalau adanya onta. Nah, kalau yang sudah mapan, nah itu tidak seperti itu. Dia percaya adanya onta dan onta itu pasti akan mengeluarkan kotorannya. Nah, tinggal kalau biasanya saya itu kalau memberikan logika terhadap mahasiswa begini. Kalian itu mencintai, ya ini kalau di kampus itu kan ada pelajaran tentang persiapan kriteria pasangan yang ideal. Nah, saya tanya kepada mereka, kamu itu mencintai dulu baru terlihat ganteng dan cantik, atau cantik kemudian kamu mencintai? Maksudnya bingung, mikir. Ya.
Kalau kamu mencintai terlebih dahulu, maka walaupun tidak cantik, kamu akan setia dan kamu tidak akan bisa jauh darinya. Karena apa? Cinta dulu muncul dalam hatimu, maka dalam kondisi apapun itu tetap akan tumbuh dan kamu bisa berkorban untuk dirinya. Tapi kalau kamu mencintai karena misalkan karena cantik, karena ganteng, kira-kira kalau sudah tidak cantik dan tidak ganteng, muncul nggak rasa cinta itu? Oh, baru mikirnya. Kita itu kenal Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya, maka kita kenal Allah Subhanahu wa taala atau kita kenal Allah kemudian Allah ciptakan alam semesta ini. Nah, tinggal kita renungi ya, renungi termasuk kita ini yang pertama atau yang kedua. Tapi pada umumnya orang itu percaya ya Allah Subhanahu wa taala setelah melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun itu yang kedua atau yang pertama, maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu billahi. Maka di sini khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Tidak ada ya tidak ada yang mengungguli dari dua perkara tersebut. Pertama yaitu al-imanu billah. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin. Yang kedua adalah berbuat sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang Islam. Sehingga ada satu keterangan yang pasti kita sering mendengar, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan kontribusi kepada sesama manusia. Entah itu kontribusi fisiknya sehat, sering membantu, apa itu kontribusi ilmunya itu diajarkan dan tidak pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan atau dijual misalkan satu paket nilainya sekian juga tidak, karena ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ajarkan, dan kalau ditutupi itu kita mendapatkan ancaman neraka. Nah, berarti manfaat ilmunya. Kemudian kalau kaya sama memberikan manfaat dengan kekayaannya. Kalau cerdas punya gagasan bermanfaat kepada orang lain dengan kecerdasannya, maka tidak ada yang lebih unggul ya antara yang saya sebutkan. Pertama, iman kepada Allah itu sudah nomor satu. Yang kedua adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kaum muslimin. Ya, ini namanya khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada satupun melebihi keunggulan dua perkara tersebut, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang memberikan manfaat. Jangan sampai sebaliknya. Keberadaan kita itu membawa masalah. Ya, jangan sampai kita di tengah masyarakat terganggu, kita di tengah-tengah pekerjaan itu menjadi gangguan pada teman-teman kita. Jangan sampai menjadi pengurus masjid malah menjadi masalah di masjid, menjadi pengurus yayasan menjadi masalah di yayasan. Tidak, kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan itu Rasulullah contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus hadis yang berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi adh-dhulma ala ahadin, man asbaha la yanwi adh-dhulma ala hadin ghufir lahuma jana, wa man asbaha yanwi nusratal madhlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin. Nah, ini hadis yang keren nih. Man, barang siapa asbaha, ketika pagi hari, ketika bangun tidur, ya, la yanwi adh-dhulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa bangun tidur di pagi hari tidak berniat sedikit pun berbuat zalim kepada seseorang, maka diampunilah dosa-dosa yang dia perbuat. Nah, jadi kalau kita bangun tidur itu pikirannya itu positif kepada orang lain. Maka kalau kita memiliki pikiran seperti itu, maka dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang
dia lakukan. Jadi ngaji itu sebenarnya gampang ya. Jadi pagi hari itu kita harus berpikir positif, melihat pasangan kita berpikir positif, melihat anak kita berpikir positif, melihat tetangga berpikir positif, semuanya berpikir positif. Dan itu kalau kita niati tidak berbuat zalim, maka ya ghufira lahuma jana, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang pernah diperbuat. Tapi ini dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil. Sehingga kalau bangun tidur itu maka sering saya sampaikan, begitu bangun tidur kita harus bahagia. Ya Allah bisa bernafas, ya Allah bisa sarapan, ya Allah bisa ngopi, ya Allah bisa tersenyum, ya Allah kakinya bisa digerakkan, ya Allah bisa ini dan itu kan nikmat. Jadi melihat temannya itu selalu berpikir positif ya, sehingga orang yang berpikir seperti itu insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman asbaha yanwi nusratal madlum wa qada hajatil muslim kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin. Nah, barang siapa berniat bangun tidur berniat membantu orang yang terdolimi dan memenuhi kebutuhan orang Islam, maka pahalanya seperti haji mabrur. Ya. Wah ini kan keren ini. Jadi nggak usah nunggu sampai 40 tahun. Jadi begitu bangun ya Allah, mudah-mudahan saya bisa membantu teman saya yang sedang kesulitan. Kan ada satu hadis lagi yang mengatakan ini. Nah, apa namanya? Man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka akan Allah mudahkan urusannya. Siapa yang menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hamba itu selalu ya maka abdu fi auni, selalu ada untuk sesama. Ini makanya kalau kita bisa membantu orang, yang harus kita lakukan adalah berterima kasih kepada bisa membantu orang. Jangan sampai kita membantu orang atau sedekah kepada orang, kasihan ya ini yang perlu dikasihani. Wah itu berarti ada kesombongan dalam diri kita. Tapi kalau kita bisa berbagi, lantas pikiran kita mengatakan ini, ya Allah, terima kasih ya Allah kau takdirkan aku bisa berbagi. Wah, berarti kita itu sudah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikirnya dibalik, kasihan itu. Kalau nggak saya bantu itu mungkin nggak tahu. Oh itu berarti kesombongan dibalik kedermawanan. Ya. Kesombongan dibalik kedermawanan itu akan menimbulkan maksiat ya. Ya ini. Jadi orang yang bangun tidur berniat membantu orang yang terzalimi dan memenuhi, membantu hajat saudara kita, ya saudaranya sesama beragama yaitu sama muslim, kanat lahu ka'ajari hajatin mabrurah, maka dia itu memperoleh pahala seperti pahalanya haji mabrur. Mudah-mudahan kita bisa melakukan. Tapi kalaupun belum bisa kemudian belum bisa melakukan ibadah, ya ibadah kita dengan cara seperti itu. Ya, ibadah kita itu banyak. Tapi tentu saja kemudian jangan pernah berpikir gini, wah kalau gitu saya nggak niat haji, ini cukup. Ya nggak boleh juga, karena haji adalah rukun Islam. Ini hanya ilustrasi ya betapa pentingnya namanya membantu sesama umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya karena perbedaan partai, perbedaan organisasi, kemudian dilihat ada orang misalkan tabrakan jebret, dilihat KTP-nya, oh Kristen, wah sudah biar sekalian mati, nggak boleh seperti itu. Ada orang misalkan jatuh, dilihat KTP-nya, wah ini bukan golongan kita ini organisasinya bukan golongan kita, tidak ditolong. Itu juga berdosa. Karena itu mau tidak mau adalah sesama umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Ahabbul ibad ya, sebaik-baiknya sebaik-baik hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia.
ahabbul ibad. Nah, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada sesama. Pokoknya ini ilmu sosial ya. Ya. Apa saja manfaatnya, entah itu pikirannya, entah itu hartanya, entah itu gagasannya, entah itu apa namanya ilmunya, entah apa saja. Selama orang lain ya, selama orang lain mampu mengambil manfaat dari kita, maka kita berikan kepada mereka. Walaupun itu kecil, tapi itu istimewa karena berarti kita telah memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan sampai hidup kita itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, tidak ada manfaatnya sekali. Ya. Wa afdalul a'mali idkhalas sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu jau'an aw yakshifu anhu karban. Ya, orang apa namanya? eh afdalul a'mal, amal yang paling utama, amal yang paling utama adalah idkhalus surur ala qalbi mu'min. Apa? Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan pada hati seorang mukmin. Istilahnya menghibur lah. Ada orang sedih, kita datang dengan membawa misalkan makanan, hatinya kan bahagia. Oh, itu kalau hati orang mukmin itu bahagia kadang tembus langit. Itu doanya itu nggak henti-henti. Terima kasih ya Allah. Di saat saya kelaparan ada orang yang, nah itu namanya idkhalus surur ala qalbil mu'min. Nah, ini ada seorang guru saya itu pernah bercerita, ada seorang kiai. Ya, seorang kiai itu menulis buku. Ya, menulis buku, kemudian bukunya itu dijual. Terus uangnya itu dibagi-bagikan kepada orang-orang di sekitar. Begitu sampai di rumah uangnya sudah habis. Karena inginnya hanya menyenangkan hati orang. Pikirannya hanya bisa menyenangkan hati orang. Contoh lagi, ini kiai. Kiai ini beli mangga, ya, beli mangga. Mangga ya di pasar itu. Nah, setelah dilihat mangganya itu yang kecut-kecut itu dibeli. Setelah itu dibawa pulang, kemudian anaknya itu membuka, kemudian di apa namanya dicicipi, bilang, ya ayah ini beli apa namanya mangga semuanya yang kecut-kecut dibeli, kenapa nggak membeli yang manis-manis? Jawabannya itu menarik. Kamu tahu, orang itu, orang yang jualan itu nanti kalau dia jualan kepada orang yang tidak cocok kecut, maka dia akan mengatakan kepada orang lain sehingga orang lain tidak membeli di tempat tersebut. Sehingga tujuan saya membeli itu agar supaya dia selamat dan orang lain juga selamat. Dia itu selamat karena apa? Nanti yang tersisa itu yang manis-manis dan orang lain kalau beli pasti akan mendapatkan yang manis. Berarti saya itu menyelamatkan antara pembeli dan penjual. Itu kok ada orang sampai mikirnya itu ke sana. Wah, kalau kita kan nggak berpikir ke situ, begitu membeli kemudian dapat yang kecut, pasti kita ngomel. Apa ini palsu? Masa katanya itu manis ternyata seperti ini. Itu tapi pikiran ulama itu seperti itu. Ya, itu namanya salah satu cara untuk idkhalus surur ala qalbi mu'min. Jadi memasukkan kondisi apa idkhalus surur ala qalbi mu'min pada hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk perbuatan yang paling utama ialah memasukkan atau menghadirkan rasa senang ke dalam hati orang mukmin berupa membasmi kelaparan. Contohnya itu. Kadang kita jalan dari satu tempat ke tempat yang lain membagikan makanan, ya. Kemudian ada orang kesulitan, penjol, kita datang, kemudian memberikan solusi yang terbaik. Ada anak yatim nggak bisa belajar, kemudian dibelikan tas. Itu salah satu contohnya ya. Ada orang yang terlilit utang, kita hadir kepada mereka, akhirnya kita pasang badan, aku yang bertanggung jawab terhadap utang orang ini. Bedah rumah termasuk. Nah, itu termasuk idkhalus surur dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, jadi idkhalus sururi ala qalbil mu'min yatrud anhu jau'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan, ya, atau
Ya, kalau dia itu punya utang, saya bertanggung jawab. Berapa utangnya? Sekian, sudah. Kalau nagih ke saya. Oh, itu betapa bahagianya. Makanya pesan guru-guru kita nggak boleh jabel. Apa bahasa jabel itu? Jadi misalkan ada orang punya utang, ya punya utang. Memang dia itu janjinya sebulan mau nyaur hutang, tapi begitu sampai pada waktunya, dia memang nggak pernah pegang uang sama sekali. Pada waktu jatuh tempo dia nggak punya utang, apa nggak punya duit untuk membayar. Kemudian orang datang kepada dirinya dengan menagih, mana janjimu? Katanya 1 bulan. Ini sudah 1 bulan, tapi kenapa kok nggak tidak disiapkan uangnya? Padahal yang sedang nagih itu punya banyak uang. Maka bisa jadi kita di hadapan Allah itu disalahkan karena apa? Kita punya uang untuk dimakan, untuk kebutuhan diri kita, keluarga kita, sementara orang yang kita tagih itu betul-betul nggak punya uang sama sekali. Nah, kita tidak tahu, ya kita tidak tahu. Nah, kalau kita tiba-tiba hadir di tengah mereka, maka itu adalah termasuk idholus suruh. Ini cerita, ya, ini cerita. Suatu saat ada mahasiswa datang. Ya. Ini kalau menolong orang itu Allah memang balas. Ya. Datang, terus saya tanya, kenapa kamu? Saya kena penjol. Loh, kamu kok masih kuliah kok sudah main penjol-penjolan? Saya tanya seperti itu. Ya, terus kenapa? Saya mau pinjam uang. Nah, akhirnya saya tanya, ini kebetulan ayah saya kemarin datang, tanya sepeda motor. Terus kamu jawab, Mas, sepeda motor saya masih dipinjam oleh teman saya. Ya, dipinjam oleh teman saya, padahal 3 dekan. Terus saya tidak tahu lagi bagaimana menjawab pertanyaan ayah saya. Dan ayah saya itu menginginkan sepeda motor itu diberikan ke adiknya untuk persiapan SMA. Terus apa yang harus saya lakukan? Mau saya kan bukan bank, saya juga nggak punya duit, saya mumet juga ini. Terus gimana caranya ini? Nah, gimana caranya? Nah, ini hanya cerita ya, cerita nyata dan pengalaman. Akhir pada waktu itu hari Jumat, ya, hari Jumat. Kemudian waktu itu saya khutbah Jumat. Ya, setelah khutbah Jumat, ya setelah itu saya panggilnya, kamu sini ya. Nanti habis Jumatan temu saya. Nah, kemudian biasanya saya dapat sesuatu, amplop, saya berikan kepada dia. Dibuka untuk membantu. Dibuka. Terus datang lagi. Masih kurang. Oh, masih kurang. Oh, pusing. Nah, akhirnya saya sampaikan, karena saya dilatih sabilillah, ada namanya koperasi. Akhirnya sudah pinjam di koperasi atas nama saya, nanti bisa biar kamu bisa apa namanya, biar bisa apa namanya menyaur hutang. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, tapi barokahnya itu, ya, barokahnya itu kemudian ada orang datang ke tempat saya bilang gini, Ustadz saya punya utang. Lu kapan kamu punya utang ke saya? Enggak, dulu saya ingat betul saya pernah utang jumlahnya sekian 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 dan saya ada catatannya saya belum nyaur hutang. Nah, saya nggak tahu memang dia utang, memang saya pernah ngutangi dan saya hari ini mau nyaur hutang. Akhirnya saya terima, saya berikan di apa namanya di orang tersebut. Oh, ini ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu namanya man yassar ala musirin. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan dirinya. Tapi dengan catatan kita tidak berpikir untuk mendapatkan imbalan. Ya. Adapun Allah memberikan imbalan itu soal lain. Yang terpenting ya kalau sesuai dengan hadis ini yaitu au yakshifu anhu karban. Ya, ketika ada menghadapi berbagai kesulitan, dan itu memang kewajiban seorang muslim ya seperti itu. Au yaqdi lahu dainan. Wa haslatani la syai' wa khaslatani la syai'a ahbathu minhuma. Tidak ada 2 perkara yang lebih buruk ya dari 2 tersebut. Pertama, asyirku billah wa dzurru bil muslimin. Pertama yaitu asyirku billah. Apa itu? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa? Wadzurru bil muslimin, yaitu
eh, mendatangkan bahaya kepada kaum muslimin. Wah, ini kan bahaya, mencelakai orang. Ya, termasuk kalau kasar itu pencopet, ya, kemudian apalagi jambret, maling, yang halus korupsinya itu halus sekali, nggak terasa. Tapi yang kasar adalah maling, pencopet, penjambret. Kalau yang sangat halus sekali tidak terasa, ternak tuyul ya, ternak tuyul itu kan mengambil uangnya orang itu. Nah, itu dalam dunia mistis ya ada seperti itu. Pokok jangan sampai kita itu bahagia di atas penderitaan orang lain. Kita kaya, hebat, tapi yang menderita orang lain jangan sampai. Karena kita juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Maka apa yang kita miliki, apa yang kita bisa bantu orang lain, kita bantu. Jangan sampai kita itu justru menjadi penyebab orang itu sengsara. Ya, jangan sampai kita menjadi penyebab orang itu menderita, dan itu termasuk yang disebut di sini adalah wa khaslatani la syai'a ahbathu minhuma asyirku billahi wa dzurru bil muslimin. Kita tadi menyebutkan sesama umat Islam itu nanti ya harus saling mencintai. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara, ya syuddu ba'dahum ba'dah, yang tujuannya itu saling menguatkan. Ketika Nabi mengatakan ya syuddu ba'dahum ba'dah, Nabi itu begini, saling menguatkan. Al mu'minu akhul mu'min. Orang mukmin itu saudara orang mukmin. Ya syuddu ba'dahum ba'dah, saling menguatkan begini. Dan kita jangan sampai memberikan kemudaratan kepada sesama umat Islam, tapi bagaimana kita itu bisa memberikan kemanfaatan sesama, dan itu insya Allah disebut dengan khairun nas anfa'unin nas. Terima kasih. Kita baca beberapa keterangan dan mudah-mudahan manfaat. Nah, kita istiqomahkan, mudah-mudahan walaupun tidak hatam minimal separuh lah. Minimal separuh. Sehingga bulan Ramadan itu kita pernah membaca satu kitab, dan kitab itu adalah kitab karya besar dari seorang ulama Mekah tetapi berdarah Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Maki, yang dikagumi ulama-ulama Mesir dan ulama-ulama Mekah pada waktu itu disebut dengan ulama Ahlul Hijaz, yang terdiri dari ulama Mekah, Madinah, dan ulama Jeddah dan Taif. Maka saya kembalikan waktunya kepada Mas Nanda. Baik Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu, kalau kita ikut kajian hikam, itu kita mengenal Allah, ya, kita kepada Allah. Kalau hari ini kita belajar bagaimana kita berbuat sosial. Jadi ini komplit. Jadi berarti kalau kita mau masuk surga, menyambut hari kiamat, jadi hablum minallah dan hablum minannas. Begitu ya Ustadz ya? Iya, hablum minallah wa hablum minannas. Baik, ini ada satu pertanyaan Ustadz Ya, yang silakan. sudah langsung direct message kepada saya. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz, kenapa kita dianjurkan baca surat Al-Fat setiap hari di bulan Ramadan? Apakah fadilah dari surat tersebut? Apa surat Al-Fatah? Al-Fat, Al-Fatah atau Al-Falaq? Al-Fat atau Al-Fat? Al-Fatah, inna fatahna laka fathah mubina. Liyaghfir lakallahu ma. Itu surat Al-Fatah ya. Sebenarnya tidak ada anjuran secara khusus membaca A atau B ya. Tetapi bulan Ramadan adalah bulan dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Qurannya itu dari awal sampai akhir. Tapi semampunya ya. Tidak harus khatam, tidak. Cuma kalau para ulama, Imam Syafi'i itu sebulan Ramadan itu khatam 60 kali. Imam Syafi'i 60 kali. Nah, kalau kita ya pokoknya baca Al-Quran lah. Ya, pokoknya baca Al-Quran itu berarti kita ya, menyambung hati kita dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita itu
bulan Ramadan membaca Al-Quran terus-menerus, setelah bulan Ramadan selesai ya. Jangan sampai ya, istiqomah. Bulan Ramadan ya baca, nggak bulan Ramadan ya baca. Istiqomah. Ya, tuh. Jadi, kalau fadilahnya Al-Quran itu pokoknya kalau orang baca Al-Quran secara istiqomah, Allah berikan berbagai apa namanya, berbagai waridat, berbagai miracle yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Berbagai waridat, waridat itu apa ya? Waridat itu ya miracle lah, miracle. Ya, kalau kemudian kita maknai lagi, itu tamrotul ibadah, buah ibadah dari baca Al-Quran. Akhirnya Allah berikan kelebihan-kelebihan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Makanya itu beruntungnya orang beristiqomah. Ya, orang beristiqomah baca Al-Quran. Guru saya itu pernah mengatakan begini, Al-Quran ini kaitannya dengan Al-Quran, man taroka yauman ka'annahu taroka usbu'an. Siapa yang meninggalkan Al-Quran sama dengan siapa yang meninggalkan Al-Quran sehari sama dengan seminggu. Wa man taroka usbu'an ka'annahu taroka syahron. Siapa yang meninggalkan seminggu sama dengan sebulan. Wa man taroka syahron ka'annahu taroka sanatan kamilah. Siapa yang meninggalkan sebulan sama dengan setahun. Wa man taroka sanatan kamilah ka'annahu lam yaqra Al-Quran abad. Siapa yang tidak membaca Al-Quran selama 1 tahun, seolah-olah dalam hidupnya tidak pernah membaca. Makanya walaupun sedikit, tapi istiqomah. Itu penting. 1 halaman, setengah halaman, seperempat halaman. Jangan sampai tidak membaca sama sekali. Atau membaca Al-Fatihah lah diulang-ulang. Kita baca surat apa namanya, membaca apa namanya, kulhu. Bismillahirrahmanirrahim, akan dibuka lagi, terus dilihat cucunya. Ih, keren nenek ini baca itu 5 menit dapat 5 halaman. Ternyata dilihat tuh 5 halaman, ternyata yang dibaca kulhu sampai 5 kali. Nah, dibolak-balik akhirnya 5 halaman. Tapi kan lumayan baca daripada tidak sama sekali. Nah, ketahuilah Al-Quran kelak itu akan berikan syafaat. Al-Quran mengenali kita. Al-Quran akan menjadi tameng kita. Nah, itu kita baca pas pada bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan momentum bulan Ramadan ini tidak hilang begitu saja, tapi memberikan bekas yang kuat pada kehidupan kita. Insya Allah. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup Ustaz dengan doa. Dan Bapak Ibu, besok kajian kita Al-Hikam seperti biasa jam 5.30. Baik Ustaz, silakan. Ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, keluarganya dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita boleh barokah, dan mudah-mudahan anak kita senantiasa mendoakan orang tuanya menjadi anak yang berbakti dan insya Allah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. اللهم اجعلنا يا الله في هذه الليلة المباركة من السعداء. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ونور وجوهنا بنور الإرفان ووسع صدورنا ويسر أمورنا واقض حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة يا كريم إنك على كل شيء. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا الله يا كريم إنك على كل شيء قدير. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا تقبل دعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Jumpa kali besok subuh insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Pagi, asri, Pak Mada, Ibu Ida, Ibu Wati, Ibu Karim, Ibu Daris, ya, Ibu Elsi, Ibu Ilzi. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.